Rahmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Ja'far Al-Barjanji fi kitabil Barjanji Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamma min hamli syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwali bani Adiyin min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim shahran saqiwan yu'aluna suqmahu wa shaqwan. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana lil-zamani an yajri 'anhu sadan. Hadara ummuhu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin min al-hadiratil qudsiyah wa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu calon penghuni surganya Allah, yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sing penting makasih umah duduk di masjid di pengajian, insya Allah dosanya diampuni. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan sore hari ini di Masjid Nurul. Ini cahayanya jelas sesuai dengan namanya, Nurul Mubin. Cahayanya jelas, kelihatan semua tuh wajah-wajahnya, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Jadi Nurul Mubin, cahayanya jelas, langkah pasti bahwa hari ini ngaji semua insya Allah. Para haji, para hajah, calon haji beserta calon hajah, bil khusus Ibu Kepala Desa. Yang mana Ibu Kepala Desanya? Izin Bu. Semoga Ibu Kepala Desa senantiasa apa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankannya insya Allah dengan baik, adil, dan bisa menjadikan warga masyarakat desa Margasari subur, makmur, gemah, rimah, loh senawi. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dan menimbang waktu yang terus berjalan. Insya Allah ini udah yang kedua kali. Tadi pagi di Munjuk, ya tadi pagi di Labuan Peringgai, sekarang di Margasari. Margasari, bagus namanya. Mudah-mudahan masyarakatnya sesuai dengan nama desanya. Ini persiapnya udah 3 gelas ini. Kalau satu botol dari satu gelas di 1 jam berarti 3 jam ini. Tinggal pilih mau yang mana katanya. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Saya melihat di hadapan ibu bapak ini ada kembang telur. Ini telur. Nanti bu, kalau bapaknya ngasih telur, tolong telurnya dipegang. Bu, kalau bapaknya ngasih telur dipegang nggak? Nggak sama. Udah minggir-minggir aja. Kalau bapaknya ngasih telur, ini misalnya pulang dari masjid nih, kan dapat telur nih, bapaknya dikasih sama ibu, dipegang nggak? Oh, telurnya dipegang. Tenang aja pak, telurnya dipegang. Kalau sampai nggak dipegang jatuh nanti. Dipegang telurnya bu ya. Ini ada apa dengan telur? Oh, peringatannya kan Maulid ini. Tapi kok ada kembang telur ini. Nah ini ada duitnya, cuman duitnya nggak pakai peci. Maunya yang pakai peci. Coba bu dilihat dulu, yang pakai peci itu berapa nilainya bu? Ini nggak pakai peci masalahnya. Kalau masuk masjid yang pantas pakai peci apa yang nggak pakai peci? Ya, saya tanya dulu Pak, yang kalau masuk masjid yang pantas tuh pakai peci apa nggak pakai peci? Pakai peci. Jadi siap yang pakai peci. Pecinya yang merah ya bu ya. Berapa nilainya? 100.000. Jadi yang masuk masjid pakai peci yang warna merah, berarti jumlahnya 100. Kalau yang nggak pakai peci cuma 2.000. Tadi panitia bisik-bisik, tenang. Nanti selawat cari amal katanya. Macam-macam, ada selawat ngajak pulang, ada selawat cari dana, ada selawat kematian, macam-macam. Nah hari ini selawatnya sedekah. Gampang. Lagunya dana ya dana ya dana ya dana. Saudara hadirin nanti belakangan aja. Mudah-mudahan nggak lupa. Tenang aja panitia. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa sih kaitannya dengan peringatan kau pakai kembang telur? Apakah ada dalam rumusnya? Kalau kita nyari dalam Al-Quran sampai botak nggak bakal ketemu nggak? Ini kajian para wali. Solahiyah berkata, wahai anak-anakku, jadilah manusia nih seperti telur. Anak-anak kita ini kayak telur bu. Bukan telurnya bapak, bukan. Anak ini mau diarahkan kemana saja tergantung emak bapaknya, tergantung ibu bapaknya. Maksudnya apa? Telur itu mau diolah model apa saja tergantung kita yang mau menikmati. Mau dibikin telur dadar, mau dibikin telur asin, mau dibikin ceplok mata. Mata apa? Enak Yang nelur siapa? Yang nelur ayam kok yang punya nama? Emang salah gitu. Jadi ceplok mata? Mata ayam, mata sapi? Mata ayam. Kalau ayam yang punya telur, giliran orang yang berbuat dosa nggak mau disalahin. Betul nggak? Tuh. Orang yang berbuat dosa kerbau jadi sasaran. Ada istilah kumpul kebo. Kalau kebo ngerti, kamu kebo. Kumpul kebo apa kumpul orang? Yang bagus buat sapi, yang jelek buat istilah. Jadilah manusia seperti hanya telur. Mau diolah model apa saya tergantung orang yang mau makan. Anaknya tergantung ibu bapaknya. Kalau pengen bisa ngaji, yuk emak bapaknya arahkan ke pengajian. Daftarkan di sini nih, di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mubin. Daftarkan. Datang ke tempat gurunya, Pak Ustadz, titip anak saya. Ini suruh pada ngaji. Titip anak saya. Ditanya, berapa Ustadz 1 bulan? Kalau guru ngaji suka ditanya nggak Pak? Ditanya nggak? Enggak. Tanya, Pak Ustadz titip anak saya belajar ngaji. Berapa 1 bulan? 50.000, murah. Ini kadang-kadang kalau udah urusan pengajian, Ustadz, anak saya ngaji nggak? Nitipin aja nah. Ya Allah, maka kewajiban orang tua cuma 3. Adibu auladakum salasu khisal hubbi nabiyukum wa hubbi ahlikum wa hubbi qiraatil Quran. Ajarkan putra-putri kita 3 perkara. Yang pertama cinta Rasul.
Nah, hari ini diajarkan cinta terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menebar empati, perkuat silaturahmi. Senyum datang ini kan gitu. Jangan mau nyalon aja menebar empati itu. Kalau mau nyalon sibuk senyum. Bila sudah jadi, ya kalau sudah jadi bangun. Ini mau nyalon. Saudaraku, dulurku, buariku, begitu sudah jadi. Lihat tuh, Bu Lurah tuh, bukan des. Pengajian datang ke kantor apalagi, begitu. Jangan empati cuma kalau mau nyalon aja. Pengajian, kompak, berangkat. Tanya sama panitia apa yang dibutuhkan? Tenda Bu Lurah, tahu jawab saya tenda, kata Bu Lurah. Bisa. Bukan hanya tenda, kata Bu Lurah. Sekaligus yang sama, tahu jawab saya. Enggak umur Bu Lurah. Tenang aja. Jelas dalilnya hadis ya. Kullu hasanatin bi asyrati amsalha ila bisab'i mi'ati ja'fin. Tiap kebaikan yang ibu bapak lakukan Allah lipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kebaikan. Jadi kalau Bu Lurah hari ini sedekahnya 1 juta sama dengan 700 juta. Jadi jangan tanggung 10 juta. Habis undang-undangnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Rasul, yang kedua cinta keluarganya. Lewat silaturahmi, gimana kita mau kenal dengan keluarga kalau nggak pernah silaturahmi? Yuk dikenalkan, ini saudaramu, ini pamanmu, ini wawakmu. Kan gitu. Yang ketiga, wahummi qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak kita agar anak kita cinta baca Al-Quran. Tuh, titipkan sama guru ngaji kalau kita nggak bisa. Jangan anak kita ngaji kayak jelangkung, berangkat sendiri, pulang sendiri. Nggak pernah ditanya, ustadznya ngerokok nggak? Ustadz juga manusia, bukan malaikat. Ustadz butuh punya istri. Ustadznya punya istri belum di sini? Punya? Oh belum. Yang benar dulu. Ustadz butuh punya anak, pakai baju yang bagus. Coba kalau ustadznya ceramah, sarungnya ngelinting, bajunya nggak buka, tidak ada jalan gosokan nggak, setrikanya nggak ada. Pantas apa badan? Pantas nggak? Pikir untuk beli gosokan ustadznya. Kalau pas pengajian rutin datangnya telat terus ustadznya, beliin motor. Enak aja tuh ustadznya. Setiap 3 tahun sekali ada pemilihan ustadz. Kenapa? Semangat. Di Margasari orangnya baik-baik. Kita adakan pilihan ustadz. Jangan giliran mau sholat. Ayo. Saling dorong jadi imam. Kenapa? Gratis ustadz. Makanya wajar ustadznya kurus-kurus. Dimarahin istri terus. Gimana nggak dimarahin, Pak? Kerja dulu, kenapa? Tenang baik Gusti Allah sih nyukupi. Dongak dengan ngedongak beko, jerong jaseng mah. Harus usaha Ustaz juga, harus semangat Ustaz. Nggak cukup hanya duduk di kursi. La ilaha illallah. Ditowel sampai sempang. Beras habis bang, berasnya habis bang. Tunggu malaikat kirim beras. Malaikat sendi sih harus kirim beras. Cuma nodok bu. La ilaha illallah. Barang kayak semua orang masak. Jadilah manusia yang begini. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Mintanya begini kepada Allah supaya kita bisa berbagi. Kan gitu. Ustaz manusia bukan malaikat. Suara saya nggak bakal bisa pindah ke salon kalau nggak ada setrumnya. Ustaz kalau nggak ada setrumnya ngajar kayak gini lemes. Tapi kalau saja ada setrumnya semangat. Biar semangat ustaznya. Giliran ada kematian lagi sakaratul ciplak ceklik baru sibuk nyari ustaz. Giliran sembako datang kelewat tuh ustaz.
Dapat sembako nggak Ustaz? Enggak. Kasih Bu sembako. Nah, di sini adil. Harus biar semangat. Tidak kematian sibuk nyari Ustaz. Yuk titipkan supaya anak kita bisa ngaji. Kalau anak kita bisa ngaji enak. Ada kegiatan di rumah, yasin tahlil, duduk baca yasin. Orang tua lagi sakaratul maut lagi sakaratul maut nih, duduk cucunya anaknya, ya dengerin saya mau baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, kalau anak kita nggak bisa ngaji, nah tolong baca Al-Quran ya. Saya nggak bisa ngaji terus bisa nyanyi, ya udah nyanyi aja lah katanya. Lah emaknya lagi cengak dengerin mak saya mau nyanyi, udah duduk di samping maknya nih lagi sakaratul maut, dengerin mak saya mau nyanyi. Begitu nyanyi, sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Bisa jadi lanjut? Enak banget. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kelebihannya anak bisa ngaji, insya Allah dapat menyelamatkan kedua orang tuanya dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Makanya yuk ngaji sangat ditambah siji jadi tuh genap angkanya. Makanya orang yang genap pasti mau duduk di pengajian. Kalau nggak genap payah. Iya kan, ngaji sangat karo siji jumlahnya 10 angka genap. Wong genap pasti duduk di lamun orang genap. Aku orang ngomong. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kelahiran, nah singkat saja. Udah jam 3 Bu. Lanjut. Cepet amat jam 3. Kaitan dengan kelahiran, karena hari ini adalah hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama Ibu, Bu, Nabi Muhammad lahir tahun berapa Masehinya? 571. Sebelah sini, Bu. Nabi Muhammad meninggal dunia tahun berapa Masehinya? Wah, pandang sekilit gitu. Iya, sebelah sini sudah saya tanya nih. Nabi Muhammad lahir tahun 571. Meninggalnya Masehinya tahun berapa? Bu? Oh, bapaknya kayaknya yang pinter-pinter ini. Pak, Nabi Muhammad lahirnya 571, meninggalnya tahun wes balik belok. Nggak tahu. 500 berapa? 615 14. Jadi jumlahnya berapa? 614 dikurangi 571. Apa cukup 63 tahun? Nabi Muhammad lahir tepatnya pada malam Senin Hijriah, belum turun, tahun 571 Masehi. Sementara beliau pun meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Jadi lahir dan meninggal dunia tepatnya pada hari Senin atau Senin dengan hari yang sama. 571 angka keramat, 632 angka keramat, dua-duanya angka karomah. Kalau saya kupas nggak selesai sampai jam 6, maka saya singkat-singkat saja. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah saya jelaskan dalam muqaddimah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwal
Ketika sempurna kandungan Siti Aminah memasuki usia 2 bulan menurut kaul yang masyhur, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Lantas Sayyidina Abdullah ayah dari baginda Rasul meninggal dunia sejak beliau dalam kandungan usia 2 bulan. Nabi Muhammad dalam kandungan usia 2 bulan sudah jadi anak yatim. Menurut kaul yang masyhur, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah wa kana qad itaza bi akhwalihi bani Adiyyin min al-Qaifatin Najjariyah. Ketika itu beliau sedang melakukan perjalanan yakni bersilaturahmi di tempat saudaranya, tempat bibinya. Beliau menderita sakit kurang lebih 2 bulan. Menderita sakit langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma tamma min hamlihi ala raji'ati 9 asyhurin qamariyah, dan ketika sempurna kandungan Siti Aminah memasuki usia 9 bulan sekian hari, wa ana lil zamani ayyam jali anhu sada, dan perut Siti Aminah sudah mulai terasa sakit. Bayi udah tendang sana tendang sini kata yang pernah hamil. Bu, kalau sudah 9 bulan bayinya senendang-nendang enggak? Iya. Sakit. Nah, sakit nggak ngelahirin? Sakit nggak? Sakit. Pak, sakit disunat apa sakit ngelahirin, Bu? Ya. Sakit khitan apa sakit ngelahirin? Ngelahirin. Ngelahirin. Buktinya kan anak terus? Nggak ada ceritanya nyunat sampai 2-3 kali. Berarti sakit di sunat. Sakit disunat katanya karena cuma 1 kali. Oh enggak, lebih sakit ngelahirin. Kenyataannya ngelahirin juga balik ngelahirin sampai 12. Berarti kan enggak sakit ya Bu ya. Inilah hebatnya perempuan. 12 kali, 13 kali, 14 kali ngelahirin gak pernah gerah, gak pernah kapok. Itulah hebatnya perempuan. Kan jangan macam-macam sama perempuan ya Bu ya. Hebat perempuan, lahirin saya belasan kali tapi aman-aman aja. Laki-laki disunat 1 kali, tawar lagi, bosan lagi gak Pak? Enggak. Kalah berarti bapaknya, kehebatannya. Makanya Masya Allah, hargai perjuangan perempuan lahir ini. Jangan macam-macam sama perempuan, ditelan ukurannya. Ini kadang-kadang suka neko-neko sama istrinya. Udah jalan udah tua masih gini-gini aja. Iya kadang kan udah tua, jangan pakai tongkat. Lihat tuh laki-laki kalau sudah tua pakai tongkat, lihat kepalanya masih begini. Tandanya Pak masih mau. Padahal batu udah moklok ya. Masih mau, tandanya masih mau. Beda dengan perempuan Pak. Kalau perempuan jalan, nenek-nenek jalan pakai sarung, pakai kain panjang, dia angkat sebelah begini, begini jalannya. Tandanya apa? Wis mo. Makanya itulah hebatnya perempuan. Punya anak 5-6 sukses urusannya. Tapi laki-laki punya anak 1 istrinya meninggal dunia, dititipin sama mertuanya. Betul nggak? Betul nggak? Cocok aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut Siti Aminah sudah mulai terasa sakit karena udah mau ngelahirin. Wa ana li zamali ayyam jaliya anhu soda. Namanya udah hamil tua, tidur miring salah, terlentang salah, nengkurep apa lagi. Pokoknya serba susah. Terus siapa yang jadi bidan pada malam itu Ibu? Malam kelahiran baginda Rasul, siapa yang jadi bidan? Ada yang tahu? Perhatikan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Siapa yang jadi bidan? Siti Asyah, istri dari Raja Fir'aun, dengan Siti Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihis, satu-satunya perempuan melahirkan anak yang gak pernah disentuh oleh laki-laki adalah Siti Maryam. Ada nggak Siti Maryam di sini? Ada? Oh, ada. Maaf ya Bu ya. Siti Maryam
sekarang di negeri kita banyak Maryam-Maryam palsu. Lahirin gak ada bapaknya. Di sana, di sini gak ada. Begitu hamil, bereset lahir bingung. Kamana ya si abah? Digendong, mana anak muriang sakit, bingung. Ujungnya apa? Ya, mau baca Al-Quran, sholawat nggak bisa, padahal bulan Maulid ya sudahlah. Teringat dengan bapaknya. Tiada guna aku hidup begini tanpa belayan suami yang ku sayangi. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Iya Bang Toyib hamil gak ada bapaknya, akhirnya kan bingung dibuatnya. Terpaksa tiada guna hidup seperti ini. Yuk mari di peringatan bulan Maulid jadikanlah koreksi diri kita. Seperti apa Siti Maryam, seperti apa Siti Aminah, seperti apa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan warga masyarakat Margasari insyaallah bisa mencontoh akhlak Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keibuannya seperti halnya Siti Aminah dan juga Siti Maryam insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas perjalanan baginda Rasul ketika dalam kandungan sampai beliau lahir. Terus bagaimana keberadaan baginda Rasul ketika lahir? Apa sama seperti kita? Enggak. Rasulullah begitu lahir, telapak tangannya nempel di bumi, kepalanya nongak ke atas. Dijelaskan dalam kitab Al-Barjanji, wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'alal ardi rafi'a ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mumiyan bidzalika rafa'i ila sudadihi wa 'ala. Baginda Rasul lahir ke alam dunia, kedua tangannya nempel di lantai dan kepalanya dongak ke atas. Mumiyam bidzalika rafa'i ila sudadi wa ula. Ini menunjukkan satu isyarat bahwa kelak akan menjadi seorang anak yang derajat jadi angkat oleh Allah, menjadi pemimpin di dunia. Maka bersyukur Bapak Ibu yang dititipi amanah jabatan, jangan disia-siakan. Apapun bentuknya, dititipi ilmu, dititipi jabatan kepala desa, jabatan dewan, jabatan semuanya, termasuk jabatan kiai. Nah, mentang-mentang jadi kiai, belum apa udah pasang target. Wali biro, orang undang aku. Kadang-kadang saya malu dipanggil ustaz. Takut belum sesuai dengan nama ustaz. Ustaz itu hurufnya kalau nggak salah ada 6. U-S-T-A-D-Z. Ustaz. Ini harus sesuai 6 huruf ini. Jadi ustaz itu. U-nya adalah jadilah ustaznya. U-nya adalah usaha. Tuh, jadi ustaz. Jangan jadi ustaz cuma duduk aja nunggu datangnya dikasih orang. Usaha. Yang biasa ngojek, ngojek. Yang biasa nelayan, nelayan. Yang biasa dagang, dagang. Gak apa-apa ustaz juga. Ngojek gak apa-apa. Malah kalau ngojek sama ustaz aman-aman. Ngerem pas turunan, pelan-pelan takut lumbur yang di belakang. Coba kalau bukan ustaz, pas turunan yang bonceng lagi. Jahe, tahu jahe? Yang ngojek jahe, jangan heran. Pas turunan direm, lumbur. Hampurannya teh, padahal sengaja. Jadi kalau saja ngojek aman-aman, pas turunan ngerem pelan-pelan, takut lumbur masalahnya. Ustaz harus semangat, usaha. Jangan jadi ustaz cuma nunggu dikasih orang. Kita bukan wali, kalau wali iya duduk aja di kamar, Allah yang utus. Oh, dikasih tuh. Allah yang kasih. Kita bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turun dari langit. Nah kita walaupun sampai kences baca doa itu gak bakal turun gak? Makanya harus usaha. Jadi ustaz harus usaha. Rasulullah yang sudah dijamin segalanya oleh Allah, berdagang sambil berdakwah, itu Rasulullah. Kenapa kita
aja, bukan. Jadi salah kalau saudara diem aja. Tingkatan kita bukan tingkatan para wali. Yang kedua, jadi ustadz adalah sabar. Jangan jadi ustadz dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada nggak di sini? Biasa imam telat datang, terpaksa Pak kaum yang imam. Dilihatnya kaum lagi imam, balik lagi ke ustadz. Mau kemana Pak ustadz? Pulang. Udah biarin aja, suruh Pak kaum imam. Besok lagi gak mau datang ke masjid lagi. Wah, nggak beres ini Ustaz. Jadi nggak boleh. Ustaz harus lapang dada, harus sabar lebih-lebih. Jadi istrinya Ustaz harus lebih sabar. Kenapa? Apalagi Ustaz ganteng kayak saya. Ya namanya air laut Bu, asin sendiri. Apalagi jadi Ustaz ganteng, mulai minta foto, minta gambar Pak Ustaz. Selfie, ceplak, ceplek, ceplak, ceplek. Nah, namanya Ustaz ganteng. Laris kan? Udah mulai, itu Ustaz, di sana. Nah, hati-hati. Ada apa? Tuh, ingat tuh. Makanya Bu, kalau suami ibu, kalau masuk kamar mandi HP dibawa, ada apa tuh? Bu, cek, ada apa tuh? Masa kamar mandi dibawa tuh HP itu? Padahal kenalan di luar namanya Sahroni, diganti Syahrini, apa aslinya Syahrini diganti Sahroni. Tengah malam telepon pring Pak, namanya istri soleha. Pak, ini ada telepon dari siapa? Sahroni. Padahal aslinya Syahrini itu yang telepon. Bukan ngajarin, bukan pengalaman, cuma ngasih tahu. Ternyata perempuan pun nggak kalah saing Pak, lebih hebat juga. Oh, selunan deh. Ya Allah, hati-hati. Insya Allah nggak termasuk di sini, nggak beda jauh. Sarwa kene. Yuk, Ustaz harus sabar. Jangan dikit-dikit marah, marahnya dikit aja. Ya, marah hal yang wajar, tapi jangan banyak-banyak. Ini ketiga seorang Ustaz, ya maupun siapapun sama. Yang ketiga, UST. Jadi harus tawakal. Sudah tentu jadi Ustaz harus tawakal. Jangan Ustaz datanya belakangan aja kalau sholat jamaah. Yang sholawatan, saat udah kesiangan tuh sholat apa nunggu waktu subuh, sholawatan dan imamnya nggak datang. Sholatullah salamu. Tidak lagi mana Ustaz nih. Maklum Ustaznya habis ceramah kesiangan. Akhirnya apa? Nunggu Ustaz nggak datang. Cuma kedua, yang bodoh-bodoh lagi yang datang ke masjid. Makanya kalau orang yang membaca Al-Fatihah selawatan salah-salah, jangan salahkan orang yang selawatan. Yang salah itu yang di rumah yang ngerti. Ini kadang-kadang ada orang lagi semangat belajar, masih belajar, sapalah selawatan katanya. Udah suaranya jelek, salah-salah. Yang salah kira-kira yang selawatan apa yang nyalahin? Yang selawatan apa yang nyalahin? Yang nyalahin kenapa? Yang ngerti nggak tampil duluan? Coba tampil duluan. Yang bodoh nggak mungkin pakai mikrofon. Ini kadang ada orang lagi mulai semangat, biarin walaupun Allahu Akbar, biarin nggak apa-apa. Biar suruh belajar semangat. Jangan siapa suara jelek, altan segala macam katanya. Makanya yang bagusnya tampil duluan, jangan nyalahin orang yang lagi belajar. Kita ini yang ngerti harus tampil. Jangan ditunjuk sekaligus etika Rasul, nggak seperti itu. Nanti selesai diajak ngobrol bareng. Ini kadang-kadang imam salah. Salah kamu itu, bukan seperti itu. Diajak pulang ngobrol bareng. Yang lain dulu baru. Maaf Pak, kayaknya tadi ada yang selip. Biasa inna anzalnahu fi lailatin. Oh, dibacanya Lailatul, taltul aja bolak-balik. Udah yang dulu, nanti negurnya di rumah, jangan di tempat umum. Ini kan kadang-kadang ya Allah, ngaku jadi umat Nabi Muhammad, di kalangan orang banyak, ditegur. Kan jelas mau kan jadi malu saya. Oh gitu, ngobrol di rumah. Bila perlu bawa gula teh, biar nggak kesinggung. Ini kadang-kadang ngaku umat Nabi Muhammad, etikanya nggak dipakai peringatan Maulid tiap tahun. Ustaznya sendiri nggak pernah pakai etikanya. Mentang-mentang kita pinter, bukan seperti itu. Ada caranya.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terpaksa nih komat. Orang Lampung Bubian sama orang Jawa. Aduh bang, kumat sih, kumat. Nih kusik kumat sih. Bukan kumat, komat. Oh iya. Ya kan kadang-kadang ngomong suka disenggol. Nah, selesai komat, maju. Satu jadi imam. Surat Allah Akbar. Surat apa yang mau dibaca ini? Karena imamnya nggak datang, udah kesiangan. Setengah 6 masih sholawatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna kemana lagi? Bingung kan? Namanya lagi belajar. Yang di belakang udah nggak sabar. Inna langsung di belakang nyambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung balik kanan. Aku urung mati. Kan musibah Pak Ustaz. Kalau orang kena musibah kan disunahkan beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi ini termasuk di dalam sholat. Gitu. Tegur. Subhan. Ini dilanjutin inna lillahi. Gara-gara apa? Yang imam nggak ngerti. Yang salah siapa? Yang ngertinya nggak mau jadi. Jangan disalahin. Apalagi perbedaan kok bahasa. Orang Jawa beda, orang Sunda beda. Orang Sunda itu paling susah. Huruf ain itu susah. Ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu. Namanya belajar, biarin dulu. Kalau orang Jawa pasti ledok, medok. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini semen wae, lumayan masih ngalamin daripada nggak ngalamin sama sekali. Kadang-kadang jadi ribut. Ketemu orang Bubian, isal sulsilatil ardu silsalah selesai semua pokoknya. Nggak usah ribut-ribut. Namanya lagi belajar. Itu. Nanti ada temannya, yuk kita tarbiyah, belajar, kita duduk bareng, kan enak. Ada yang namanya kita hidup nelayan, tidak semuanya itu ahli Quran. Diundang yasinan, begitu buka yasin dari sebelah kiri, huruf cetak kan, ya, tulisannya kan Y A A S I I N. Jujur dia banyak, karena apa? Huruf Arabnya nggak bisa. Ya asiin wal qur'anil hakim. Baca sejujurnya, huruf cetaknya. Bukannya surat Yasin itu. Pasti ya asiin wal qur'anil hakim. Karena nggak ngerti bahasa Arab, sekali campur bingung kan. Makanya yuk titipin anak kita supaya belajar ngaji, padahal huruf rangkap itu tanda panjang. Yasin. Karena saking jujurnya, ya asin. Bukan ikan asin. Nggak usah ditegur, nanti kita duduk bareng di rumah, ada caranya, ada itu, biar nggak kesinggung. Nanti begitu diomong di tempat umum, besok ke bakal ke masjid lagi nggak? Pundung aja orang Sunda nama nesu, manas masjid. Kenapa? Buktinya saya dimarahin, padahal nggak dimarahin, cuma dikasih tahu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah indahnya ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi itu saya disindir sama Ustaz Soleh tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi betul-betul Nabi Muhammad diutus untuk betul-betul membawa amal yang menyampaikan kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu. Termasuk uswatul, ada contoh yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik dari mulai para ustadz dan sebagainya. Makanya US tawakal, A-nya adalah amanah. Udah pinjam aja katanya. A-nya adalah amanah. U usaha, S sabar, T tawakal, A amanah. Tolong para ustadz, ilmu itu adalah amanah yang Allah titipkan sama kita. Jangan diperjualbelikan. Mentang-mentang udah tenar, di rumah sudah mulai pasang tarik. Saya kebetulan di lingkungan nelayan, kan nggak ngerti yang namanya urusan penceramah, urusan imam yasin tahlil. Imam tahlil berapa biasanya? Udah mahal apa sekarang? Tuh, ada bandrolnya tuh.
di papan tulis sudah ada. Imam silsilah 100.000,